Halo guys, jumpa lagi dengan saya guys. Perkebunan jeruk nipis. Saya kasih nampak buah yang banyak ya. Lihat. Ini yang kuning ini ya, ini kuning dulu. Habis kuning hijau, ini kuning lagi. Aduh. Apa masalah? Banyak kan. Ini sudah 10 hari panen main. Masih lebat, lihat. Lihat. Ini itu terlalu dekat lah guys, tanamnya guys. Kan. Dia masih berbuah, tapi kalau besar nanti nggak oke mah itu. Biasanya kalau dempet macam ini biasanya kayak gini kan, dulu mati, sebelahnya kasih tanam lagi, sebelahnya pulih lagi, hidup lagi ya, kayak gitu. Ini buahnya ini. Buahnya masih mantap lah guys. Yang kayak gini kan. Ini yang biasanya tiap 15 hari panen yang ini. Yang ini yang jeruk itu kayak gini guys buahnya. Tiap 15 hari panen. Walau tak banyak itu panen terus kayak gitu guys. Yang dicari itu yang itu guys. Nih buahnya. Masih kecil lah habis panen. Bentar ya. Lihat buahnya ya. Kalau punya lahan banyak guys ya, tanam ini saja. Dia tak kenal musim dia berbuah terus. Tiap-tiap tahun berbuah terus. Kayak gini ya. Kalau mau tambah bibit, cangkok saja ini. Ya, ini 2 bulan, paling lama 3 bulan udah panen itu cangkok itu. 3 bulan lah, biar tak mati. Biar langsung hidup 3 bulan cangkok. Lihat ini dalamnya. Banyak kan? Yuk. Itu buah semua ini atasnya ini. Buah semua kan. Ini pun banyak ini. Yang ini. Nampak kelihatan kan? Itu buahnya. Dia ketutupan yang ini yang ketutupan. Ini mati. Lebat-lebat mati saja. Ini sudah berbunga lagi kan? Tambah bibit, cangkok kayak gini aja. Belum waktunya tengok lah, kalau sudah 1,5 bulan itu kasih lihat. Dia kalau berakar, kalau akarnya sudah banyak, lebat. Habis itu coklat. Kalau sudah mati ini nggak bisa pulih guys ini. Kan. Ini sudah mati ini dah. Ini sudah kasih tebang lah, kasih potong lah. Buahnya banyak kan. Ada. Itu buahnya lebat itu. Yang ini juga ya.
itu banyak guys, tapi kecil. Ini mantap kan. Ini jeruk sendiri guys, kebun sendiri yang ini ya, jangan samakan kebun yang lain. Kebun yang lain ada yang oke, ada yang salah. Kalau ada cangkok itu mesti kebun sendiri. Itu saya cangkok lah buat lahan besok yang belum keluar itu tanahnya. Ada 2 kotak belum. 1 tahun lagi lah saya kasih video. Nah, ini kan. Lihat kan. Ayo, gak nampau silau. Saya kasih miring lah ini kan. Kasih lihat. Perawatannya gampang saja lah guys. Tinggal kerja pun bisa. 15 hari sekali ke sawah pun senang saja. Gak susah-susah ya ini. Tinggal kerja 15 hari panen. Itu saja mah. Aduh. Apa masalah buat sampingan lah. Kayak gini ya. Kadang ada orang yang sewa berhektar-hektar loh. Kawan saya, dia sewa berapa kota, habis berapa juta itu. Untuk sewa lahan aja. Bodoh dia. Buat apa banyak-banyak. Kalau sewa itu bisa saja sewa. Tapi lihatlah harganya. Kalau dalam musim hujan memang agak susah lah harga dia. Melimpah ini buah. Yang ini yang itu, yang jeruk nipis kampung itu ya. Dia halus ininya. Tapi dia lebat tapi kayak gini. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis lah itu. Jeruk nipis. Yang ini halus ini. Dia kulit halus. Ada yang kulit tebal. Yang kulit tebal itu yang super. Yang boleh besar itu kulit tebal. Yang kayak gini-gini saja panen mah kalau di Gresik. Sudah bolehlah itu kita jual. Kita pun sudah oke mah itu jual ke bakul. Ini yang mau mati lah ini. Ini dulu cantik ini itu. Tapi lebat buahnya, lihat ini. Nampak kan, lebat kan? Buahnya lebat. Yang ini agak susah besar. Ini kecil aja, 3 bulan pun kapan panen ini. Tapi 1 kali panen semua habis. Ini banyak yang mati lah yang sebelah sini. Allahu Akbar. Lebatnya kan itu. Lebat buahnya sama daunnya itu harus sesuai. Kalau yang besar ini mesti buahnya di dalam ya. Yang ini udah mati ya, dia sudah perawatan pruning tapi dia daunnya tidak pulih lagi ya. Ini kita kasih tanam baru. Tanam baru. Nanti yang baru besar agak-agak mau berbuah, sebelahnya kasih potong, kasih buang lah.
Itu saja mah. Oke. Kalau tak itu kasih cangkok yang besar itu, langsung panen kan buahnya, mantap kan. Mantap lah kayak gini. Oke lah guys, salam satu hobi, salam satu petani jeruk nipis.